Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pesona Global TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas masalah peluang usaha di bidang peternakan sapi, ya, terutama sapi daging, ya, karena saat ini pemerintah baru, yaitu di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, ya, ini telah mempunyai visi dalam hal ketahanan pangan. Jadi kita sebagai rakyat, kita juga harus mengambil peluang bahwa saat ini pemerintah baru telah fokus di ketahanan pangan, karena ketahanan pangan adalah salah satu faktor terpenting dalam bernegara, kehidupan bernegara. Karena jika ketahanan pangan itu lemah, maka suatu negara itu juga akan menjadi lemah, ya, karena ketersediaan pangan, terutama protein nabati maupun hewani, itu harus bisa mandiri, ya, karena itu adalah sebuah kekuatan, ya, dalam bernegara, ya. Di sini saya akan membahas peluang beternak sapi di Indonesia, ya, karena pertama yaitu kebutuhan daging di Indonesia itu masih sangat banyak, yaitu selalu meningkat karena pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Kedua adalah masih ketergantungan pada impor, ya. Yang ketiga yaitu luasnya sumber daya alam, ya. Sumber daya alam Indonesia itu adalah luas banget, ya. Jadi kita bahas pertama yaitu masih tingginya permintaan daging sapi, ya, permintaan sapi dalam negeri, yaitu masyarakat kita. Konsumsi daging sapi di Indonesia terus meningkat, terutama saat momen besar keagamaan, ya, karena ini adalah mendekati Hari Raya Idul Adha, Lebaran, Natal, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan daging itu semakin meningkat, ya, konsumsi masyarakat semakin meningkat. Menurut data BPS, Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa konsumsi daging sapi nasional bisa mencapai lebih dari 700.000 ton per tahun, ya. Itu adalah angka yang lumayan besar. Selanjutnya, produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional sehingga impor masih tinggi, yaitu terutama dari Australia, Brasil, dan lain-lain. Nah, ini adalah peluang bagi kita. Selanjutnya adalah ketergantungan pada impor, ya. Kita ini masih tergantung pada impor, ya, karena kita ini masih luas, kondisi alam kita masih luas. Kenyataannya, pada realitasnya, kita ini masih ketergantungan pada impor. Seharusnya kalau kita sadar akan potensi, itu sih bisa menjadi eksportir, kan, gitu. Karena luasnya juga demografi, SDM-nya juga banyak. Seharusnya antara SDM dan sumber daya alamnya, ketika itu semuanya produktif, kita menjadi eksportir bukan importir, ya. Ini sekitar 30-40% kebutuhan daging sapi Indonesia masih dipenuhi dari impor, terutama sapi bakalan dan daging beku, ya, masih seperti itu, masih 30-40%. Yang kedua, pemerintah terus mendorong program swasembada daging, membuka peluang besar bagi peternak lokal untuk mengisi kekosongan pasokan ini. Jadi ini adalah kesempatan kita bagi peternak-peternak lokal, ya. Kita manfaatkan peluang ini sebagai peluang untuk usaha di bidang peternakan sapi, ya. Yang ketiga yaitu perlu adanya dukungan pemerintah, yaitu program-program seperti
US atau SIWAP, upaya khusus sapi indukan wajib bunting ya, dan bantuan pembiakan sapi dari Kementerian Pertanian. Selanjutnya adalah kredit usaha rakyat untuk peternakan sapi dengan bunga yang rendah. Ini sudah banyak diaplikasikan. Selanjutnya adalah peluang kemitraan dengan BUMN atau swasta seperti feedlotter. Ya, bisa kemitraan dengan badan usaha milik negara maupun dengan perusahaan swasta. Selanjutnya adalah lahan dan pakan melimpah di Indonesia ini, karena lahan-lahan kosong masih melimpah banget ya. Karena di sekitaran kita aja pabrik pakan hijau, apalagi kita bisa menanam dengan sendiri, itu adalah masih melimpah banget ya untuk pakan. Banyak wilayah Indonesia yang cocok untuk pengembangan peternakan sapi, terutama di Nusa Tenggara, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. Ya, sana masih luas banget untuk pengembangan peternakan sapi. Terus potensi limbah pertanian seperti jerami ya, ketika kita melihat kanan kiri kita banyak jerami yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal, itu sebenarnya juga peluang bagi kita untuk memanfaatkan jerami-jerami tersebut untuk pakan ternak, terutama dedak, terus kulit singkong, terus kulit kedelai. Itu adalah salah satu sumber pakan yang murah, yang mudah terjangkau ya, ada di sekitar kita. Pertama, tanaman-tanaman yang hasil limbah pertanian itu dan masih banyak lagi. Apalagi kita bisa menanam, itu lebih mudah lagi. Terus selanjutnya adalah diversifikasi produk. Selain daging, peternakan sapi juga memberikan peluang usaha ya. Pertama yaitu dari susunya ya. Dari susunya itu juga itu sudah produk turunannya sudah banyak banget ya dari susu itu sendiri. Yang kedua adalah kulit sapi, yaitu sebagai bahan baku industri seperti tas, sepatu, jaket, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget. Yang selanjutnya adalah diversifikasi produknya adalah kotoran sapi ya, sebagai pupuk organik ya, sebagai pupuk organik untuk pertanian kita ya, atau biogas sebagai biogas ya. Jadi ya masih banyak peluang. Tapi selain itu dalam bidang peternakan sapi juga harus diperhatikan, yaitu tantangan yang harus kita hadapi ya, karena semua usaha itu pasti ada tantangannya ya. Pertama adalah manajemen peternakan, yaitu harus diperhatikan adalah kesehatan, yaitu reproduksi dan pakannya itu juga harus diperhatikan, bagaimana pakan yang nutrisinya yang bagus, yang cocok untuk pertumbuhan sapi ya. Yang belum optimal yaitu di banyak usaha kecil, biasanya perlu terus belajar untuk masalah kesehatan, reproduksi maupun pakannya. Oke, selanjutnya adalah harga pakan yang naik tajam dan mempengaruhi profitabilitas atau mempengaruhi keuntungan kita ketika berternak. Ketika kita terlalu banyak bergantung dengan pakan pabrikan, maka karena harga pakan itu akan terus naik. Tapi kita bisa siasati juga, karena kita bisa produksi bahan pakan peternak itu dengan menanam. Karena dengan menanam satu kali aja sudah bisa tiap hari bisa panen kalau kita menanamnya skala luas. Selanjutnya adalah akses pasar, karena kadang-kadang kita juga terkendala dengan akses pasar, yaitu yang kurang menguntungkan pada peternak pemula atau kecil, yaitu tergantung pada tengkulak. Nah, itu yang perlu juga dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya adanya penyakit
yaitu PMK seperti yang kemarin terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu adanya PMK, yaitu masih banyaknya korban ternak ya, ternak yang bisa menghambat distribusi dan mematikan usaha jika tidak dicegah dengan baik. Tapi selain itu juga mempunyai potensi keuntungan yang luar biasa juga, dengan manajemen yang baik. Pertama, peternak sapi potong bisa memberi ROI atau return on investment ya, sekitar 15-30% per tahun ya. Itu adalah hasilnya, yaitu sekitar seperti itu, 15-30% per tahun ya, memberikan hasil yang seperti itu. Terus ini jika juga dengan sapi perah ya bisa mendapatkan penghasilan setiap hari ya, tapi kita tadi lebih fokus ke sapi peternak dulu ya, sapi daging ya, seperti itu. Jadi di Indonesia itu adalah masih sangat menjanjikan ya, masalah peluang usaha di bidang peternakan sapi ya, asalkan dikelola dengan ilmu yang tepat ya, dengan pengalaman, dengan ilmu yang tepat, manajemen keuangan yang baik, serta manfaatkan teknologi, apalagi yang paling penting adalah dukungan pemerintah ya, yaitu terutama akses modal, akses kesehatan, akses bakalan atau pembibitan yang baik, atau akses pasar yang baik, atau apalagi regulasi dari impor ekspor itu bisa lebih ditekan ya, sehingga harga penjualan itu lebih tinggi daripada daging-daging dari impor seperti itu. Terus bisa bagi pemula itu dengan sapi yang sesuai dengan sapi, mendapatkan akses sapi yang unggul ya. Bagi pemula dari mendapatkan hasil yang baik jika mendapatkan bakalan atau bibitan sapi yang bagus ya, seperti PO, limusin atau simental ya. Nah itu tadi bahasan masalah peluang peternak sapi di Indonesia ya. Semoga ya teman-teman semuanya yang bisa punya potensi bisa mengamalkan ya, minimal ada inspirasi usaha apa yang harus kita lakukan ya, karena saya di sini membahas masalah potensi yang ada di sekitar kita atau yang ada di Indonesia. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan share jika ada yang membutuhkan ya. Salam sejahtera petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.